korupsi 300 triliun yang hanya kemudian dihukum hanya 6,5 tahun penjara, itu membuat masyarakat naik pitam. Ini sih kayak main-main ya, jadi harusnya tuh koruptor kayak gitu kan merugikan negara yang sangat luar biasa, di mana di satu sisi rakyat miskin tuh sangat banyak sekali. Harusnya hukuman untuk koruptor itu hukuman yang maksimal. Menurut saya hukuman maksimal ya bisa hukuman selain perampasan aset ya bisa hukuman seumur hidup ya. Secara dengan 271 triliun hanya 6 tahun mengundang banyak orang yang ingin melakukan juga. Ya, sementara hukum-hukum di luar itu kayak berat di bawah tapi tumpul ke atas. Kenapa? Karena dirasakan tidak ada keadilan di sana, karena merugikan negara begitu besar 300 triliun. Sementara masyarakat harus mengikuti kebijakan pemerintah yang akan menyesuaikan tarif pajak menjadi 12%. Bahkan banyak yang bersedia untuk korupsi 300 triliun atau bersedia untuk juga ikut korupsi demi mendapatkan uang dan hanya dihukum penjara sebentar menurut mereka. Ini tersangka baru kasus timah terkait Harvey Moise, kerugian 152 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus korupsi timah yang menyeret suami artis Sandra Dewi, Harvey Moise. Hal ini diumumkan saat konferensi pers tingkat Menteri Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola, di Kejaksaan Agung, Kamis, 2 Januari 2025. Ada 5 korporasi yang akan kami jadikan dan akan kami umumkan perkaranya. 5 korporasi itu antara lain PT RBT, PT SIP, PT TIN, PT SB, dan CV VIP, kata Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain itu menurut Jaksa Agung, ada 2 korporasi lainnya yang dalam bentuk tindak pencucian uang, yakni PT AL, dan PT MRM. Kemudian Jaksa Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengungkapkan kerugian negara atas kerusakan lingkungan nantinya akan dibebankan kepada masing-masing perusahaan. Ia menjabarkan besaran kerugian negara yang akan ditanggung masing-masing perusahaan, seperti PT RBT dibebankan sebesar 38 triliun rupiah, PT SB 23,6 triliun rupiah, PT SIP 24,1 triliun rupiah, PT TIN 23,6 triliun rupiah, dan CV VIP 24 triliun rupiah. Ini jumlahnya sekitar 152 triliun rupiah. Sisanya baik 271 triliun rupiah yang telah diputuskan hakim dan itu menjadi kerugian negara ini sedang dihitung oleh BPKP siapa yang bertanggung jawab. Tentunya akan kita tindak lanjuti dan kita sampaikan ke publik. Jelasnya, dalam kasus korupsi dalam BUP PT Timah Persero, Tbk ini menyebabkan kerugian negara mencapai 310,6 triliun rupiah. Kasus ini juga menyeret suami dari Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Tadi disampaikan Pak Jaksa Agung dan publik bertanya-tanya kenapa nilainya sekian ratus miliar, 200 miliar rupiah sekian untuk Harvey Moise. Ini dapat saya jelaskan ada 3 klaster perbuatan yang mengakibatkan kerugian, kata Febrie. Pertama mengenai adanya kerja sama sewa alat, atau smelter pihak swasta dengan PT Timah. Kemudian adanya perbuatan tentang transaksi dari PT Timah yang dilakukan penjualan oleh pihak swasta. Dan yang menjadi pertanyaan besar di publik adalah kerugian limbah hidup atas kerusakan ekosistem, sambungnya. Ahli hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita menilai bahwa klaim 300 triliun rupiah di kasus korupsi timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, menimbulkan tanda tanya. Menurutnya, angka fantastis itu menjadi beban berat yang harus mampu dibuktikan. Kejagung sudah kadung mengumumkan kerugian 300 triliun rupiah ke publik. Presiden pun sudah memberikan respons. Jadi, mereka harus menunjukkan hasil, meski angka itu tampaknya sulit terbukti, ujar Romli dalam keterangannya, Jumat, 3 Januari 2025. Ia menyebut bahwa upaya menyeret 5 perusahaan sebagai tersangka merupakan salah satu langkah untuk mengejar kerugian keuangan negara yang belum tercukupi dari hukuman para terdakwa sebelumnya. Profesor Romi menuturkan hukuman denda kepada korporasi harus ditentukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, Perma, Nomor 1 Tahun 2020. Namun, denda yang telah dijatuhkan kepada para direksi perusahaan yang telah terdakwa sebelumnya belum mencapai angka fantastis itu.
Jaksa boleh saja hitung semau-maunya dia, boleh, tapi hakim sudah punya patokan hakim dalam membuat penilaian tentang kerugian keuangan negara sesuai Perma Januari 2020, ujarnya. Menurut Romli, selain dugaan korupsi, Kejagung turut menambahkan tuduhan tindak pidana pencucian uang, TPPU, untuk mengejar aset-aset perusahaan tersebut. Aset halal atau tidak halal semuanya bisa disita. Tapi persoalannya adalah pembuktiannya. Jika data awalnya sudah bermasalah, bagaimana mereka bisa membuktikan kerugian sebesar 300 triliun rupiah, tegas Romli. Langkah Kejagung yang terkesan terburu-buru ini dinilai justru berpotensi menimbulkan disparitas hukum. Angka 300 triliun rupiah kerugian nyata atau baru potensi kerugian. Sementara itu, Ahli Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor, IPB, Profesor Sudarsono Soedomo, menyebut bahwa perhitungan 300 triliun rupiah tersebut didasarkan pada data yang tidak valid. Angka 300 triliun rupiah itu lebih menyerupai potensi kerugian, bukan kerugian real. Kejagung sendiri kini mulai meragukan angka tersebut setelah banyak pihak, termasuk Mahkamah Agung, menyorotinya, jelas Sudarsono. Dia mengatakan bahwa untuk menghitung kerugian lingkungan itu masih bahan perdebatan di antara para ahli.